kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang indah dan kaya. Leluhur telah berjuang memerdekakan negara berbangga harta dan jiwa. Kami membangun daerah didasari iman tanpa kerja keras dan selalu berdoa. Demi cita-cita semua kita aman sejahtera di Sukabumi dan jaya. Hiduplah untuk Sukabumi, majulah maju Sukabumi, damai sentosa Sukabumi, tetangga kami. Hiduplah untuk Sukabumi, majulah maju Sukabumi, damai sentosa Sukabumi, tetangga kami. Kami syukur, kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang indah dan kaya. Leluhur telah berjuang memerdekakan negara berbangga harta dan jiwa. Kami membangun daerah didasari iman tanpa kerja keras dan selalu berdoa. Demi cita-cita semua kita aman sejahtera di Sukabumi dan jaya. Hiduplah untuk Sukabumi, majulah maju Sukabumi, damai sentosa Sukabumi, tetangga kami. Hiduplah untuk Sukabumi, majulah maju Sukabumi, damai sentosa Sukabumi, tetangga kami. Yanto PSD selaku Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta. Salam kenal ya Prof. Dan saya mohon izin untuk menyampaikan materi pada kesempatan pertama ini. Dan juga Bapak Guru dan Ibu Guru hebat ya dari Guru PAUD, SD, SMP, dan SMA yang berada di Kabupaten Sukabumi. Dan saya mengaturkan ya selamat Idul Fitri, ya mohon maaf lahir dan batin, Sampurasun. Nah, perkenalkan saya akan menyampaikan topik webinar literasi digital pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang keamanan digital, perlindungan identitas digital, dan data pribadi di platform digital. Nah, saya akan menyampaikan materi ini berdasarkan permintaan dari panitia. Oke, baik Bapak dan Ibu. Di dalam perkembangan teknologi digital pada saat ini dan juga keberadaan pandemi COVID yang ya saya rasa kita sudah ada di penghujung pandemi ini memberikan suatu disrupsi yang luar biasa dan adanya percepatan di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara online di Indonesia gitu ya. Dan memang khususnya kegiatan pembelajaran online ini telah diinisiasi beberapa tahun sebelumnya. Cuman saya melihat bahwa perkembangan saat ini justru memberikan suatu akselerasi sehingga mau nggak mau kita harus bisa mempersiapkan diri
secara konsisten dan kontinu gitu ya. Nah, tadi sudah sampaikan dari sambutan dari Pak Joni G. Plate yang mengatakan bahwa paradigma pembelajaran saat ini telah mengalami shifting, yaitu yang semula menjadi perkuliahan atau pembelajaran menjadi shifting menjadi paradigma belajar secara mandiri. Nah, dalam hal ini tentu keamanan digital merupakan salah satu aspek yang perlu kita persiapkan, sehingga segala hal yang terkait dengan kegiatan atau aktivitas kita di platform digital itu akan menjadi lebih kondusif. Nah, saya skip saja, ini tadi sudah sampaikan oleh pembawa acara. Topik hari ini kita akan membahas tentang pertama adalah tentang urgensi perlindungan identitas digital dan data pribadi, dan bagaimana kita memahami serta melindunginya, serta langkah-langkah untuk melindungi identitas digital kita, dan terus juga bagaimana kita memahami dan melindungi data pribadi tersebut. Nah, keamanan digital ini mirip seperti kita mengilustrasikan sebuah ruangan atau sebuah kantor di mana kita memerlukan adanya berupa pagar atau kunci atau bahkan satpam atau CCTV gitu ya. Nah, sehingga keamanan ini merupakan salah satu faktor utama yang akan menjamin terjadinya transformasi digital. Nah, di sini sebenarnya bagaimana roadmap yang disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kominfo, dalam transformasi digital. Di sini kita memiliki ada 3 pilar yang utama. Yang pertama adalah pilar pemerintahan digital, kemudian yang kedua adalah pilar masyarakat digital, yang ketiga adalah ekonomi digital. Nah, di mana ketiga pilar ini saling bersinergi satu sama lain, sehingga bagaimana sinergi ini tidak bisa berjalan secara parsial. Ya, misalnya hanya pemerintahnya saja yang digital, sementara masyarakatnya tidak. Itu otomatis nanti bagaimana masyarakat dalam mengakses kebijakan tersebut tidak bisa memberikan layanan yang optimal. Kemudian juga kalau ekonomi digitalnya juga tidak berkembang dan masyarakat tidak bisa menggunakan kesempatan untuk memanfaatkan platform digital itu untuk kebangkitan ekonominya, itu juga akan terjadi ketidakseimbangan. Nah, makanya di sini di awal pertemuan ini saya juga ingin menyampaikan sebuah gambaran besar bahwa transformasi digital yang dilakukan oleh segenap jajaran pemerintahan Jokowi saat ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai suatu masyarakat digital di tahun 2045 nanti. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, keamanan digital merupakan salah satu faktor yang perlu kita perhatikan, karena kalau tanpa kita menjaga keamanan tersebut, tentunya kita menjadi selalu waspada, kita menjadi was-was gitu ya, kita menjadi tidak nyaman ya. Kemudian apalagi kalau data pribadi kita juga tersebar di platform digital dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu sehingga itu akan memberikan dampak kepada penggunanya. Nah, sebagai gambaran saja, ya, pada tahun 2014 yang lalu, itu Facebook telah mengalami kebocoran data, dan kemudian pada tahun yang lalu ini hal ini terjadi lagi. Ya, kalau yang dulu itu mungkin hanya sekitar di bawah 100 juta pengguna data Facebook. Tapi tahun kemarin ini cukup parah, yaitu Bapak Ibu bisa melihat di sini hampir mencapai 533 juta pengguna akun Facebook itu bocor. Nah, apa saja yang dibocorkan tersebut? Yang pertama, data pengguna, nama, tanggal lahir,
kemudian nomor handphone, halaman email, dan pekerjaan, hobi, ya hal-hal yang bisa dijadikan sebagai sumber data yang bisa disalahgunakan oleh penggunanya. Nah, dalam hal ini makanya kita pentingnya untuk menjaga keamanan digital dalam bertransaksi atau dalam beraktivitas di platform digital. Nah, Bapak dan Ibu, di sini saya mengambil satu definisi dulu untuk keamanan digital tersebut. Menurut Simons and Cross di tahun 2017 ini mengatakan bahwa keamanan digital ini merupakan suatu konsep, ya, suatu konsep atau keadaan atau suatu abstraksi, ya, yang menggambarkan adanya upaya menjaga keamanan ruang digital. Jadi ruang digital yang kita gunakan mulai dari device, mulai menggunakan aplikasi, kita menggunakan berbagai aplikasi atau fitur-fitur platform, baik untuk pengajaran di Zoom, atau menggunakan Google Meet, atau menggunakan Google Form, atau email berbasis Google, ya, sampai dengan kita menggunakan peralatan digital yang mendukung aktivitas kita. Ya, terutama ketika kita bertransaksi, ya, menggunakan aplikasi e-commerce, ya, ini menjadi suatu ruang digital yang perlu kita jaga bersama-sama. Nah, ruang digital ini memiliki risiko dan juga memiliki aktivitas serangan cyber atau cyber war gitu. Nah, disinilah pentingnya kita perlu untuk menjaga keamanan ruang digital yang kita miliki, di mana kita berada, di mana kita mengakses, dan kita juga menggunakan berbagai fitur-fitur yang terkait dengan dunia internet. Nah, Bapak yang Ibu yang saya hormati, apa sih sebenarnya urgensinya, ya, atau apa sih pentingnya kita melindungi data pribadi kita di ruang digital tersebut? Nah, hal ini saya mengidentifikasi ada 4 hal yang utama, yaitu yang pertama adalah pengguna platform digital itu umumnya menyimpan dan mengelola identitas digital dan data pribadi di dalam platform tersebut. Artinya, setiap kita menggunakan satu aplikasi digital, ya kita sebut saja seperti Gmail gitu ya, atau menggunakan Zoom, misalnya, itu identitas yang kita gunakan di sana, dan bahkan link Zoom atau link Google Meet yang kita gunakan itu biasanya kita gunakan di dalam satu platform digital tersebut. Nah, sehingga terkadang kita suka lalai gitu ya. Ya, sering kita publikasikan secara WhatsApp grup misalnya kita bagikan sehingga orang lain dengan gampangnya untuk masuk ke dalam suatu situs atau tautan yang kita kirimkan tadi. Nah, dan sehingga hal itu kita suka lalai dan tidak care, ya, tidak waspada untuk mengelola tautan digital atau identitas digital yang akan merugikan kita. Kemudian yang kedua, tidak semua negara juga mempunyai regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi. Termasuk Indonesia sampai hari ini belum mengesahkan undang-undang untuk perlindungan data pribadi. Ya, penyalahgunaan data pribadi ya seperti yang saya temukan beberapa waktu terakhir, ya, pinjaman online itu ternyata menjadi salah satu momok yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya, pinjaman online padahal sosok yang peminjam itu bukan dia, tapi karena KTP-nya itu digunakan oleh pihak yang lain, dan kemudian yang tersangkut masalahnya adalah yang tidak menggunakan uang tersebut. Kemudian yang ketiga, peretasan data pribadi yang bocor oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya juga menemukan banyak aplikasi seperti di Facebook, Instagram, atau bahkan di WhatsApp sekalipun. Ya, ada yang menggunakan foto profil kita, kemudian mengaku diri kita, dan kemudian berusaha untuk melakukan proses penipuan dan mengaku diri kita untuk pinjam uang atau menjual produk-produk elektronik yang harganya miring, gitu. Sehingga peretasan ini rentan untuk menimbulkan kerugian secara finansial.
Kemudian penggunaan platform digital juga harus kita memahami literasi digital. Ya, literasi digital itu sederhananya adalah bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita mengakses, bagaimana kita memahami, dan bagaimana kita bertindak atas dasar informasi yang kita dapatkan. Ya. Nah, ini kita penting untuk menjaga identitas digital kita dan data pribadi. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana identitas dan data pribadi ini memiliki hubungan yang erat dengan keamanan digital tersebut. Nah, sebagai contoh, Bapak dan Ibu guru, di sini saya memberikan beberapa sumber-sumber yang saya kutip dari media massa. Ya. Yang contoh yang pertama di sini adalah adanya modus kasus pemberian OTP. Jadi OTP itu one time password. Jadi password dikirimkan satu kali. Nah, ini karena salah memberikan OTP sehingga saldo tabungannya lenyap seketika. Kemudian yang kedua, saldo ATM seorang wanita ini ludes dibobol karena pakai aplikasi VPN. Nah, kalau kita menggunakan VPN itu virtual private network, itu adalah salah satu kanal atau salah satu saluran digital yang diciptakan untuk menjaga keamanan. Tapi salah menggunakan VPN yang tidak aman justru akan memberikan dampak dalam kerugian ketika kita bertransaksi. Kemudian yang berikutnya adalah handphone itu kalau di cloning nomor SIM card-nya itu ketika orang lain sudah mengetahui password dan mengetahui identitas nomor telepon kita sudah digandakan oleh orang lain, ketika kita mulai memiliki akun mobile phone, ya akun bank mobile phone itu akan mudah dibobol oleh orang lain. Nah, ini pentingnya kita menjaga supaya HP kita tidak sampai di cloning. Ya, ini modusnya biasanya dilakukan ketika kita memperbaiki atau servis HP di tempat toko yang tidak resmi gitu ya, tidak ofisial. Nah, ini kadang terjadi tindakan yang ya dengan mengcloning nomor HP kita. Kemudian di sini juga saldo rekening di layar ATM, ya ini dibobol karena adanya penipu yang berkedok untuk undian bank. Ya, seseorang diminta untuk ke bank, kemudian juga diminta untuk mentransfer sejumlah uang, dan padahal itu adalah modus-modus penipuan yang berupaya untuk menguras uang kita di ATM. Nah, ini adalah kerugian finansial yang bisa kita dapatkan karena salah dalam menggunakan atau salah dalam menjaga keamanan di platform digital dalam bertransaksi di keuangan khususnya. Nah, kemudian apalagi yang kita bisa dapatkan adanya pencurian data. Ya, pencurian data seperti di sini, bagaimana di sini data BRI Live ini diretas dan dijual di internet, ya. Nah, makanya ini menjadi data pribadi seseorang itu bisa untuk bertransaksi di BRI Live, ya, sehingga orang tersebut bisa dengan mudahnya untuk mentransfer atau menyalahgunakan fitur-fitur yang ada di dalam perbankan tersebut. Nah, ini yang saya jelaskan tadi adalah pinjaman online. Ya, bagaimana saya menjadi korban penyalahgunaan data pribadi? Saya tidak minjam, saya tidak tidak menikmati hasil pinjaman itu, tapi kenapa saya yang harus membayar? Nah, ini menjadi salah satu fenomena yang saat ini terjadi. Gitu ya. Nah, kemudian adanya kehilangan kepercayaan juga. Kehilangan kepercayaan ini timbul karena tiba-tiba Instagram kita dibajak oleh orang lain. Atau bahkan akun WhatsApp-nya Ketua Umum PMII ini juga diretas dan kemudian disalahgunakan, dan akhirnya peretasnya itu mengatasnamakan atas nama sosok pengurus besar PMII. Dan kemudian juga di sini kalau kita lihat, ya, bagaimana akun Facebook seseorang itu diretas dan kemudian ditawarkan untuk pinjol. Ya, kalau tadi adalah penyalahgunaan data pribadi. Nah, kalau ini adalah
penyalahgunaan akun Facebook yang dijadikan sebagai data untuk peminjaman secara online. Nah, ini terjadi di Provinsi Jambi, dan kemudian yang di bawah ini, yang pojok kanan bawah, kita lihat juga bahkan remaja usia 17 tahun di Amerika sudah bisa meretas akun media sosial Twitter, dan bahkan dia bisa menjual data pribadi tersebut senilai lebih kurang 2,6 miliar rupiah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana bisnis untuk hacker gitu ya, untuk peretasan. Nah, ini menjadi suatu yang menarik bagi para anak-anak generasi muda. Namun kita berikan pemahaman di sini bahwa itu adalah tindakan yang merugikan orang lain. Diupayakan kita tidak sampai masuk menjadi seseorang yang merugikan orang lain dan juga merusak keamanan digital orang lain. Nah, tentunya kita juga perlu memahami dan melindungi identitas digital. Nah, identitas digital ini pada dasarnya adalah identitas seseorang sebagai pengguna platform di media digital, baik di media sosial, atau aplikasi keuangan, atau aplikasi pendidikan, atau aplikasi yang tergabung dengan internet. Ya. Nah, identitas yang terlihat ini kita bisa perhatikan seperti kita punya akun di WhatsApp gitu ya. Akun kita tuh biasanya diwakili dengan nomor handphone. Kemudian ada foto profil kita di sana. Ya. Kemudian ada deskripsi atau bio singkat yang kita tuliskan di akun WhatsApp kita. Kemudian ada identitas lain yang tercantum, yang misalnya ada alamat akun media sosial atau ada akun yang memiliki relevansi dengan pribadi kita, ya seperti WordPress misalnya, atau blog kita ada di sana. Nah, itu adalah identitas yang bisa dilihat oleh pengguna orang lain. Gitu. Nah, kemudian identitas yang tidak terlihat, ya tentunya kita punya PIN, punya password, ya, atau ada autentifikasi two factors, atau ada OTP dan identitas lain yang sifatnya bisa sebagai metrik. Ya. Metrik itu ya kita menggunakan fingerprint atau menggunakan face recognition kita gitu untuk bisa dikenal oleh aplikasi yang kita daftarkan. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, kalau kita sudah bisa melihat, membedakan antara identitas yang visible dan yang invisible, nah kita juga perlu melihat ya jenis data pribadi, kita. Ya, jenis data pribadi kita di sini kita bagi dua, ada yang data pribadi umum, ada yang data pribadi khusus. Ya, tadi kalau data pribadi umum ya seperti nama, jenis kelaminnya laki atau perempuan, kewarganegaraannya apakah WNI atau WNA gitu kan, sampai dengan alamat email dan nomor telepon. Nah, nomor telepon pun terkadang kalau saya pribadi saya memberikan data nomor telepon yang digunakan untuk publik dan ada yang digunakan untuk lingkungan kerja atau lingkungan keluarga. Jadi sebaik ini juga dipisahkan. Nah, kemudian data pribadi khusus ini adalah data-data yang biasanya berhubungan dengan data kesehatan, ya, biometrik. Ya, biometrik tadi ya apakah fingerprint kita, kemudian face recognition kita gitu ya. Nah, kemudian ada data keuangan atau data preferensi pandangan politik. Nah, biasanya ini kalau di media sosial memang itu profilingnya saya sarankan tidak ditulis secara lengkap gitu ya. Nah, sehingga ini juga akan memudahkan biasanya pada digital marketing untuk menawarkan produk kepada kita. Ya, ini adalah salah satu tips dan trik yang bisa dijaga. Ya, Bapak dan Ibu guru juga bisa menyampaikan kepada murid-murid di sekolah gitu ya, bahwa kita perlu menjaga data pribadi ini supaya seminim mungkin kita memberikan informasi kepada orang lain. Ya, kalau bisa kita tidak lengkapi profiling yang ada di Instagram atau di Facebook gitu ya, itu akan lebih baik buat kita. Ya. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Ya, di sini langkah-langkah untuk melindungi identitas digital kita ada 3 hal yang utama. Ya,
pastikan memilih atau menggunakan identitas asli, atau bahkan ada yang menggunakan samaran saat mengelola akun platform secara digital gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan identitas asli, itu lebih baik menjaga seminim mungkin profil yang kita share kepada pemilik aplikasi. Kemudian yang kedua, amankan identitas utama, ya seperti alamat email atau alamat PIN kita. Kemudian yang kedua, hindari untuk berbagi data pribadi kepada orang lain, ataupun termasuk dengan keluarga kita sendiri. Ya, karena kita tidak bisa memastikan kapan kita bisa menjaga keamanan dan orang berbuat buruk kepada kita gitu. Ya, kata Bang Napi itu ya selalu waspada agar kita tidak dimanfaatkan aplikasi-aplikasi kita oleh orang lain. Kemudian kita juga perlu menggunakan aplikasi yang aman. Kalau Bapak Ibu menggunakan fitur di Android Play Store, ya pastikan bahwa aplikasi itu direkomendasikan dan paling tidak memiliki bintang minimal 3 gitu ya. Sehingga kita bisa melihat aplikasi itu aman dan direkomendasikan oleh aplikasi handphone atau aplikasi di komputer. Kemudian atur penggunaan privasi, ya kalau di media sosial upayakan tidak menjadi yang open account gitu ya, kalau bisa menjadi private. Dan upayakan perbarui software secara periodik, ya supaya ini bisa menjamin keamanan aplikasi kita selalu mengikuti standar yang diberikan oleh pihak pembuat aplikasi. Ya kalau membuat atau kita menggunakan Zoom meeting atau menggunakan aplikasi keuangan misalnya seperti perbankan, itu upayakan untuk perbarui secara teratur. Terus yang keenam, hindari menggunakan WiFi yang gratis di tempat yang publik. Ya, terkadang kita pergi ke kafe atau pergi ke bandara atau tempat-tempat umum yang kita tidak pasti dengan keamanan WiFi-nya, sebaiknya kita pindah ke paket data kita sendiri. Gitu. Dan terus waspadai jika ada hal-hal yang mencurigakan, ya, seperti misalnya ada yang kirim SMS yang minta dikirimkan data pribadi kita, ya sebaiknya itu jangan diladeni ya anggap aja itu angin lalu, nggak apa-apa. Kemudian ini ada 3 fitur utama yang sering digunakan untuk mengamankan data pribadi kita, yaitu dengan menggunakan PIN. Ya sebaiknya pilih angka sandi yang mudah kita ingat, tapi juga memiliki angka yang sulit untuk ditebak. Gitu. Nah, PIN ini adalah salah satu ilustrasi yang saya sampaikan. Ya, kebetulan saya menggunakan BCA digital namanya Blue. Nah, mereka juga menggunakan fitur-fitur untuk mengatur PIN aplikasi. Ya. Nah, bagaimana kita mengatur PIN aplikasi itu? Di sini kita bisa mengukur dan mengecek sebenarnya seberapa aman password yang kita siapkan. Ya, kalau ada waktu silahkan dicoba link yang ada di sini. Nah, link di sini akan memberikan gambaran bagaimana seberapa kuat password yang Bapak Ibu siapkan untuk digunakan di dalam sebuah aplikasi. Nah, sebagai ilustrasi, ini adalah password yang sering digunakan dan gampang ditebak dan dihack oleh orang lain atau di cracking gitu ya. Misalnya 1-6, 1-9, ada picture 1, dan bahkan kita menggunakan password, kata-katanya password lagi gitu. Nah, ini adalah kecepatan waktu yang dimungkinkan untuk di-crack oleh para hacker gitu. Nah, ini seberapa sering ini terekspos di media virtual, di media digital, ini yang paling sering ini adalah yang passwordnya 1-6 sih. Nah, kita bandingkan dengan password atau PIN yang kita siapkan. Contoh passwordnya adalah seperti ini, ya. B, L besar 8%, 4, T besar, O besar, N, T kecil 9B%. Nah, ini ternyata di dalam menurut How Secure My Password tadi, itu dibutuhkan 34.000 tahun untuk orang bisa meng-crack password kita. Jadi dibandingkan dengan
Kalau yang sebelumnya, ya kalau 1, 2, 3, 4 itu butuh hanya 1 menit, 1 detik, orang bisa mengcracknya. Ya, bandingkan dengan password yang agak rumit, ini akan memberikan waktu yang cukup lama gitu. Nah, kemudian juga kita juga sebaiknya mengaktifkan namanya two-factor authentication. Two-factor authentication ini atau 2FA ini adalah menjaga keamanan sistem digital kita untuk autentifikasi apakah kita pengguna yang sebenarnya. Ya, nah ini Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini untuk mengamankan aplikasi digitalnya. Kemudian ini adalah faktor-faktor yang kita bisa gunakan. Ada faktor pengetahuan, misalnya siapa nama ibu kandung Anda, misalnya kan, atau di mana Anda nama kecil, apa nama hewan kesayangan Anda, misalnya, atau faktor kepemilikan, ya, atau bisa juga dengan biometrik, ya, dengan sidik jari atau dengan wajah atau dengan suara. Ada faktor lokasi, di mana lokasi kita berada. Dan ada faktor waktu juga, ya, yang membatasi waktu kita untuk menggunakan two-factor authentication ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini adalah contoh autentifikasi yang diberikan oleh digital BCA, yaitu dengan face recognition. Jadi orang tidak bisa mengaku mengklaim akun digital kita di BCA digital ini, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah one time password. Nah, ini sering saya temukan kasus-kasus OTP-nya diminta oleh pihak orang luar. Jadi dia bertransaksi di suatu aplikasi, misalnya dia beli voucher uang, kemudian dia menggunakan nomor handphone kita, dan tapi dia OTP-nya dia minta request ke nomor kita. Ya, kalau ada orang tiba-tiba minta OTP yang dikirimkan oleh suatu transaksi perbankan misalnya, jangan diberikan, karena itu hanya buat kita saja. Jadi one time password ini adalah salah satu fitur yang disediakan oleh aplikasi untuk menjaga keamanan kita bertransaksi. Oke. Jadi OTP ini juga biasanya terdiri dari 4 karakter atau maksimal ada 12 karakter, dan ini jangan pernah diberikan ketika kita bertransaksi, terutama untuk masalah keuangan. Gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, perlindungan terhadap OTP ini ya salah satunya adalah kita bisa menjaga untuk tidak dijebol, ya, aplikasi kita oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa 6 tips, ya, hal-hal yang tidak boleh kita lakukan terhadap one time password ini. Kemudian yang penutup saya, karena waktunya sudah lebih dari 30 menit, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita beraktivitas di media digital, itu adalah bagian transformasi yang perlu kita lakukan perubahan dari waktu ke waktu. Jadi di sini katakan the biggest part of our digital transformation. Jadi bagian yang paling utama dalam melakukan transformasi digital itu adalah merubah the way of thinking. Ya, memberikan atau kita menonton film online gitu ya, di mana ternyata data kita nanti di hacking oleh para hacker gitu ya. Nah, inilah cara-cara kita untuk bisa mengamankan identitas digital kita dan kemudian data pribadi kita yang ada di dunia internet, ya, yang merupakan platform digital yang sangat besar. Oke, barangkali demikian yang saya dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan inspirasi dalam Bapak Ibu menjaga keamanan digitalnya, baik itu bertransaksi secara finansial atau berbelanja secara online ataupun mengajar secara digital menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet dan aplikasi yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, saya kembalikan lagi kepada Mbak Arsy. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizmy, luar biasa sekali pemaparannya, sangat menarik sekali. Dan nanti kita akan berjumpa pada sesi question and answer ya Pak ya? Ya, baik Mbak Arsy. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, merangkum sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Rizmy tadi, bahwasanya keamanan digital itu memang sangat penting ya dalam transformasi digital di era seperti saat ini. Maka diperlukan adanya perlindungan dalam menjaga ruang digital kita agar tetap
aman tentunya ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kami informasikan kembali bagi Bapak dan Ibu dapat bertanya melalui kolom chat Zoom maupun YouTube dengan format sebagai berikut ya Bapak Ibu ya. Silakan dapat bertanya dan bagi penanya nanti dapat berkesempatan mendapatkan digital money masing-masing senilai Rp100.000 untuk 10 penanya terbaik. Baik Bapak Ibu sahabat guru sekalian, seperti yang telah kami sampaikan di awal tadi sebagai narasumber kedua, kita akan dibersamai oleh Bapak Profesor Dr. Andes Suyanto, MID PhD. Beliau merupakan guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, sekaligus pakar pendidikan karakter. Kita sambut bersama Prof. Suyanto. Selamat siang, Prof. Ya, sudah sore ini. Oh iya, baik. Menjelang sore ya, Prof. Iya. Baik, Prof. Mohon izin, ini Arsi akan menyampaikan profil singkat dari Prof. terlebih dahulu sebelum masuk sesi dari Prof. Suyanto. Ya. Profesor Suyanto PhD, selain menjabat sebagai rektor di Universitas Negeri Yogyakarta, beliau juga pernah dipercaya sebagai Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah serta PLT Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Baik Prof, kami persilakan Prof Yanto untuk menyampaikan materi mengenai pendidikan karakter sebagai fondasi sikap santun dalam bermedia digital. Kepada Prof Yanto kami persilakan. Terima kasih, Arsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu yang saya hormati narasumber Bapak Dr. Resmi Suliadi, salam kenal juga, baru pertama kali ini ketemu di dunia maya. Dan para guru yang dimuliakan Allah, terutama guru Sukabumi. Saya sering ke Sukabumi dulu, ketika saya masih di Jakarta, masih teringat di mana di depan pasar Sukabumi itu macetnya luar biasa. Nah, inilah akan saya share PowerPoint saya, mudah-mudahan bisa dilihat. Dan tentu saja saudara-saudara, ini kalau saya sesuai permintaan panitia adalah diminta untuk berbicara mengenai pendidikan karakter sebagai fondasi dalam sikap santun untuk bermedia digital. 30 menit mendatang saya akan berbicara, dan tentu saja kita dalam hidup saat sekarang ini tidak bisa lepas dari konteks kehidupan kita, yaitu the fourth industrial revolution. Revolusi Industri 4.0 yang ini sangat mempengaruhi pola hidup, cara kerja orang, karena sudah berbasis teknologi yang cerdas, berbasis big data, berbasis cloud computing, jejaring, mesin, proses yang bisa dihubungkan satu sama lain. Dan artificial intelligence. Dengan artificial intelligence itu tentu saja mengubah cara hidup orang. Jadi pekerjaan yang rutin-rutin itu sudah hilang, dikerjakan oleh artificial intelligence. Seperti di tol-tol sudah nggak ada lagi orang yang nunggu tol untuk minta duit. Sudah diserahkan kepada artificial intelligence. Nah, kemudian berikutnya adalah revolusi industri 4.0 itu merupakan tantangan bagi guru dalam pembelajaran. Jadi siswa ini perlu memiliki keterampilan dan literasi di abad 21 itu. Kalau tidak, ini mudah ditipu, mudah terkecoh, dan sebagainya. Jadi kalau punya pengetahuan, kita bisa membuli penipu. Saya selalu senang kalau orang menipu saya dan bahasanya sama saja. Yang daerah menipu itu jauh di luar Jawa sana, karena ketika teman saya kena tipu, itu ternyata setelah dilacak polisi, itu keberadaan dia itu di pulau di luar Jawa. Saya nggak mau menyebut pulau mana, nanti bisa dikira nanti kita tidak rasialis nanti dikira. Nah, pokoknya ada di jauh sana. Nah, biasanya menipu itu, halo Bapak, kita akan membuat grup tentang pencegahan COVID. Apakah Bapak mau dimasukkan? Oh ya, mau, dengan senang hati.
Ya, tapi ini nanti harus mengembalikan kode Bapak supaya tidak gampang digunakan orang lain secara tidak bertanggung jawab. Yo, siap. Nah, dia akan memasang nomor telepon saya, dia WA saya di telepon dia. Jadi di headquarter WhatsApp itu kalau ada nomor telepon kita, nomor WA kita dipasang di nomor HP yang bukan milik kita, ataupun kita yang memang juga iya masang di nomor HP yang baru, selalu dikasih OTP tadi seperti yang dikatakan pembicara pertama tadi. Ya, tapi jangan kamu kasihkan OTP kepada orang lain. Nah, sehingga saya kembalikan biasanya berapa? 6 angka ya. Lalu saya kembalikan angkanya, saya ubah. Ya, itu saya bisa membuli dia dengan berbagai macam alasan, kemudian berdialog sampai panjang gitu. Kemudian saya share di Facebook. Jadi supaya mereka jengkel. Ya nggak jengkel karena sudah pekerjaannya, dan nggak kapok juga karena sudah pekerjaannya. Jadi kita yang harus kritis. Pendek kata, kalau di era digital ini, saudara tiba-tiba diberi sesuatu yang tanpa kerja, itu jelas menipu. Nggak bisa tiba-tiba orang menerima duit 300 juta. Saya sering tanya di bilang begitu, nomor Anda mendapatkan undian dari perusahaan ini nih. Lihat di lautan ini pajaknya sudah dipotong, dapat kijang. Ya saya rileks saja. Ya silakan diperbaiki kijangnya. Sudah ada kaca filmnya belum? Belum, Bapak. Bisakah dipasang? Bisa. Nah, nanti saya tambah, karena biasanya menipunya adalah minta paling 5 juta untuk pajak. Kalau double blower belum pasang sekaligus. Ya siap. Saya bilang akhirnya, kalau sudah dipasang kaca film, double blower sudah dipasang, sekarang mobilnya untuk kamu saja. Wah, dia maki-maki kalau seperti itu. Nah, orang bisa berbuat seperti itu kalau pikirannya itu kritis, tidak emosional. Bisa merefleksikan apa yang terjadi. Lebih-lebih sekarang ini ada sharing ekonomi, education, e-government, segalanya akan terbuka. Dengan sharing ekonomi ini orang bisa melakukan sesuatu tanpa harus punya semuanya. Jadi orang bisa berbagi fungsi tanpa memiliki. Ya apa saja lah. Misalkan aja GoFood, itu kan GoFood bisa menerima pendapatan dari rumah makan bermiliar-miliar, tapi kan tidak harus memiliki rumah makan, tidak harus memiliki segalanya, karena sharing ekonomi. Dia punya big data, dia punya data orang lapar, data orang yang mau jualan nasi, data orang yang mau mengantar. Nah, yang mengantar saja kan nggak harus punya motor, Gojek itu. Nah, inilah contohnya, dan itu tentu akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Nah, ini biangnya internet semakin lama semakin banyak dan terjadi IoT, semuanya ada di internet. Saudara tanya di internet apa saja bisa. Tanya apa saja bisa. Coba di Google itu. Coba saudara ketik misalkan, bagaimana cara bercerai dengan cara yang menyenangkan. Ada, dikasih rumus di situ. Tapi juga ada bagaimana cara membangun rumah yang sakinah mawaddah warahmah. Juga ada. Pokoknya tanya apa saja ada. Tidak pernah tidak ada. Karena ada prinsip IoT. Jadi karena IoT itu kalau digunakan dengan baik itu menjadi memberdayakan. Siswa Anda bisa diberdayakan, bisa diperkenalkan teknologi, bisa diperkenalkan pengetahuan dengan prinsip IoT ini. Coba lihat dengan revolusi industri 4.0 itu 75 sampai 375 juta orang ini beralih profesi. Kemudian 1,8 juta pekerjaan diganti oleh artificial intelligence. Sehingga ini menuntut orang untuk berubah, untuk beradaptasi. Orang yang tidak beradaptasi akan mati dengan sendirinya. Jangankan orang perusahaan yang sebesar laptop top seperti Fujitsu, Toshiba, Sony sudah bangkrut semua karena nggak bisa beradaptasi dengan disrupsi perubahan-perubahan yang luar biasa itu. Nah ini oleh karenanya guru ini modalnya untuk memiliki karakter yang positif harus memiliki apa yang disebut dengan self-fulfilling prophecy. Itu suatu keyakinan
tentang orang lain. Jadi guru itu nggak boleh prejudis. Jadi orang lain itu harus dianggap baik, dalam arti ini muridnya. Kita guru harus beranggapan bahwa murid-murid kita itu baik, rajin, sopan, santun. Karena dengan berpikiran seperti itu, maka akan mempengaruhi perilaku kita terhadap murid-murid itu. Nah, pada gilirannya, maka murid-murid itu akan berimpak pada keyakinan murid-murid itu pada dirinya. Oh, gurunya ini memperhatikan, gurunya sangat demokratis dan sebagainya. Yang ini menyebabkan murid-murid itu ini juga memiliki perilaku yang berbeda dengan orang lain, kepada orang lain. Sehingga dengan demikian selalu berputar-putar, akhirnya mereinforce, memperkuat keyakinan kita itu. Nah, ini penting. Jangan prejudis, jangan menghakimi. Kalau kita akan misalnya saja mengajak siswa itu santun, maka belum jangan mengatakan, wah nah ini nggak bisa santun dalam berkomunikasi, terutama komunikasi digital. Karena dia adalah anak desa, anak orang tak terdidik, misalnya nggak boleh. Nah, inilah gejala-gejalanya transformasi digital itu. Segalanya berubah. Toko fisik sudah bisa menjadi marketplace online, ojek dan taksi konvensional berubah menjadi Gojek, Grab, Uber, dan lain-lain. Nah, tentu saja ini mempengaruhi perilaku kita. Bagaimana bermedia digital? Kalau tidak bisa, saudara nggak bisa mendapatkan taksi yang baik. Misalkan saja. Orang kalau nggak bisa berkomunikasi digital, baik secara aplikasi, menggunakan aplikasi, tentu saja nggak bisa naik taksi. Itulah sebabnya Rowan Gibson itu mengatakan bahwa masa depan itu bukan kelanjutan masa lampau, tapi itu merupakan discontinuities, tidak bersambung. Oleh karena itu, untuk menguasai masa depan, kita itu harus melupakan kisah sukses masa lalu. Kita harus menghadapinya, tantangan itu, dan bahkan dalam banyak kasus kita harus melepas model-model lama yang sudah kita pelajari itu. Paradigma lama, aturan lama, strategi lama, asumsi lama, dan kisah sukses lama. Karena tidak selalu bisa dilaksanakan, tidak selalu bisa berhasil untuk masa yang akan datang. Karena beda zamannya. Nah, tugas guru profesional di era digital itu apa? Banyak sekali. Tapi dari banyak itu yang sangat kelihatan adalah karakter building, di mana karakter building itu sangat penting untuk membangun karakter pada siswa kita, karena siswa kita itu harus memiliki strong karakter. Oleh karenanya saya kira definisi buta huruf sudah bergeser. Di era 2001 ini, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Jadi orang yang buta huruf 2021 itu bukan orang yang tidak bisa baca tulis, tapi orang-orang yang tidak bisa belajar, melepas hasil belajar yang tidak relevan, dan belajar kembali. Oleh karena itu, guru siswa harus siap untuk terlibat, untuk mengemukakan, untuk mendorong siswa itu dalam keadaan yang selalu siap, lifelong learning, belajar sepanjang hayat, learning how to learn, belajar untuk belajar, dan individualized digital learning, yaitu belajar digital secara individu untuk kepentingan individu. Nah, ke depan saya kira pendidikan yang baik itu memenuhi syarat 3. Yang pertama harus mobil, bisa diakses dari mana saja. Yang ketiga terintegrasi, bisa merupakan kerja dari berbagai disiplin ilmu. Dan yang berikutnya aja individualized atau customized. Contoh itu yang sekarang fenomenanya adalah pada YouTube. Lihat YouTube. YouTube itu sekarang semakin digemari orang karena mobile. Bisa dilihat dari mana-mana, fleksibel. Mobile fleksibel. Bisa dilihat dari mana-mana. Kemudian
terintegrasi, bisa secara lihat apa saja, dan bisa individualize, terindividualisasikan sesuai kebutuhan yang nonton. Nah, itu yang penting. Oleh karena itu sekarang dalam waktu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, saya kira TV mati. Semuanya akan berubah ke YouTube semua. Sekarang saudara tahu bahwa TV sekarang juga menggunakan YouTube. Karena ketika berbentuk YouTube, maka penontonnya itu punya otonomi. Bisa nyetop iklan. Kalau saudara nonton TV, saya kira saudara tidak akan bisa nyetop iklan. Nah, di undang-undang kita, dalam Sediknas memang karakter itu merupakan porsi besar dalam proses pendidikan. Paling tidak 50% itu merupakan muatan karakter, yaitu sikap spiritual, sikap sosial. Ini yang terjemahan dari ASK, attitude, skill, pengetahuan ini, dan knowledge. Attitude, skill, knowledge. Di mana attitude dibagi menjadi dua, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, karakter pada prinsipnya ada dua macam, yaitu performance karakter dan moral karakter. Kalau performance itu merupakan bagaimana komitmen orang, tujuan orang untuk melakukan sesuatu yang baik, yang merupakan paling optimal dari kemampuan yang ia miliki. Tidak sekedar berbuat, bertindak, bekerja untuk mematahkan, untuk menggugurkan kewajiban. Tapi jauh di atasnya adalah komitmen. Supaya dia selalu memperbaiki prestasinya, meningkatkan prestasinya jauh di atas standar minimum yang ditentukan. Nah, kalau yang moral, itu adalah merupakan persoalan-persoalan bagaimana cara meraih prestasi. Harus dengan menggunakan norma, nilai dengan baik. Orang yang nilainya baik di kelas, sesuai di kelas, kalau dia memiliki moral karakter moral, maka dia mencapainya dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai norma. Tidak boleh nyontek, nggak boleh plagiat, dan sebagainya. Begitu pula bidang-bidang yang lain. Sehingga definisinya, indikatornya, orang memiliki performance karakter kinerja, itu memang memiliki komitmen, memiliki tujuan, memiliki etika kerja, determination, itu memiliki niat yang kuat dalam dirinya, memiliki percaya diri, inisiatif, dan kreativitas. Sedangkan yang moral itu tentu menghargai orang lain, kemudian bertanggung jawab pada orang lain, pada tugas yang diberikan. Kalau orang betapapun pinternya, kalau diberi tanggung jawab selalu meleset, lain kali nggak diajak lagi, karena dia nggak memiliki moral karakter. Kemudian mengutamakan kemanusiaan, unsur-unsur nilai-nilai kemanusiaan, mempunyai integritas, mempunyai rasa keadilan, dan memiliki keberanian moral. Nah, dua macam karakter ini harus dimiliki secara seimbang. Kalau tidak, kalau orang mengutamakan performance karakter, moral karakternya defisit, kadang-kadang atau seringnya berhadapan dengan hukum. Nah, jadi orang yang hebat, banyak kan KPK menangkap tangan, orang-orang hebat semua itu performance karakternya, pinter-pinter. Tapi dia dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki karakter moral itu. Akhirnya bermasalah. Nah, moral karakter moral, ini merupakan doing the right thing, melakukan sesuatu dengan benar. Ya, karakter moral ini terdiri dari kebajikan, berperilaku etis, memiliki hubungan positif dengan orang lain, bertanggung jawab. Nah, karakter moral, kalau Anda memilikinya, kalau siswa harus memilikinya, maka dia bisa menghormati kepentingan orang lain, sehingga mereka tidak melanggar nilai-nilai moral ketika mereka mengejar tujuan kinerjanya. Nah, inilah keharusan supaya memiliki kedua-duanya, karakter moral dan juga karakter kinerja. Kalau performance, definisinya performance kinerja itu merupakan hasil
hasil dari kerjanya, baik itu nilai ataupun penghargaan ataupun prestasi. Tetapi ini baru kinerja saja. Tapi kalau kinerja yang berkarakter, ini merupakan kinerja yang syarat dengan nilai, tidak sekedar bekerja. Misalkan saja kalau saudara mengajar, di samping saudara misalkan saja supaya berpikir siswanya itu lulus dapat nilai, saudara juga harus memikirkan bahwa mengajar mereka itu adalah merupakan hal yang mulia karena mengajarkan peradaban kepada siswa kita. Nah, ini namanya Anda memiliki performa karakter, memiliki nilai di dalam saudara bekerja. Tidak berunyel saja, wah adalah ngajar yang penting diajar, anaknya orang banyak aja terserah, bisa terserah, enggak terserah. Ini artinya kalau guru mengatakan seperti itu, dia enggak memiliki performa karakter. Kalau adanya performa karakter di lingkungan sekolah, maka itu berarti mendukung semua warga sekolah itu mencapai prestasi akademik yang tinggi, mengembangkan etika, bukan hanya skor ujian semata yang ingin dicapai, mengembangkan talenta ilmuwan dan entrepreneur, menghasilkan sumber daya kompetitif dan kreatif. Dan hanya dengan moral karakter, tadi performa karakter, kalau ada moral karakter, maka sekolah itu lingkungannya akan menjadi lingkungan belajar yang baik. Tidak ada kekerasan di antara siswa. Persoalan disiplin menjadi semakin tidak ada. Mengurangi cheating. Cheating itu tipu-tipu, contek-contek dan sebagainya. Kemudian mengabadikan keterampilan, mendorong dikuasainya keterampilan emosional dan sosial. Kemudian mengembangkan etika-etika berpikir. Kemudian akhirnya produce public spirited citizen. Bisa saudara menyiapkan warga negara yang memiliki spirit yang baik untuk publik. Sederhana saja teori karakter, yaitu proses internal. Sejarah semua orang itu punya proses internal, punya pikiran, punya kemauan, punya kehendak, punya dorongan. Lalu dipadukan dengan interaksi dengan lingkungan. Kalau dorongan Anda itu ingin disiplin, tapi lingkungannya itu pura-pura saya kira itu juga tidak gampang saudara akan memiliki kedisiplinan. Sehingga proses internal dan interaksi dengan lingkungan itu akan membangun karakter individu guru. Jadi kalau guru sering bergaul dengan guru yang rajin, itu tentu akan memiliki magnet, saudara akan rajin, akan menganalisis berbagai persoalan yang di kelas. Tapi kalau guru-guru sukanya ngerumpi dengan guru-guru yang misalkan saja tidak memiliki karakter yang positif, maka dia tidak akan memiliki karakter terpuji di dalam dirinya. Banyak karakter menurut Perpres 87 ini banyak sekali, toleran, nasionalisme, jujur, religius dan sebagainya ini yang perlu kita ajarkan kepada siswa. Ini harapannya mengetahui ini maka dia akan santun dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan digital dan sebagainya. Namun ini karena banyak maka disederhanakan. Yang intinya itu ada 4 indikator penting, yaitu olah hati, orang punya etika. Siswa kita harus punya etika. Sebelum dia berkomunikasi secara digital, komunikasi dulu secara verbal misalkan, menggunakan kata hati, ada olah hati, punya etika. Tidak bisa siswa misalkan memanggil gurunya kamu misalkan, Pak Guru Bu Sri misalkan, Sri kan, Bu Sri mau kemana? Bu Sri apakah sudah saatnya pulang? Tidak bisa siswa mengatakan kamu apakah akan pulang sekarang? Itu nggak bisa. Ini etika. Lalu olah pikir itu literasi. Jadi diajari siswa itu ya memang harus berpikir. Oleh karena itu latihan, diskusi, diekspos kepada persoalan-persoalan yang real di masyarakatnya itu sangat penting. Lalu olah karsa, estetika, diajari kebersihan, keindahan. Kemudian misalkan saja dalam praktek siswa disuruh membersihkan kamar mandinya masing-masing. Kalau di Jepang begitu, membersihkan lantainya. Di Jepang nggak ada punya pembantu untuk membersihkan kamar mandi. Itu bagian dari kebutuhan hidupnya. Tapi kalau di sini karena sudah biasa manja sejak kecil,
Maka anak-anak itu nggak ngerti bagaimana membersihkan kamar mandi. Bahkan membereskan tempat tidurnya saja juga nggak bisa. Lalu ada olahraga. Ini sangat penting, siswa kita harus olahraga, tetap gurunya juga harus olahraga. Kita itu harus olahraga 150 menit setiap minggu. Supaya sehat. Nggak ada artinya kita pintar tidak sehat. Maka dari yang banyak ini tadi, lalu diperas menjadi core values yang merupakan religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, hal ini walaupun ini masih berlaku, maka sekarang kementerian punya hal yang baru, di mana ada profil pelajar Pancasila, ya mirip-mirip, kenalar kritis, kemandirian, kreatif, kemudian gotong royong, kebenekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini dari sini itu sebetulnya ini ada yang kurang menurut saya adalah nasionalisme. Ini menjadi semakin kritis di negeri ini, di mana orang-orang cari makan di Indonesia, cari duitnya dibawa ke luar negeri karena nggak punya nasionalisme. Dan juga persatuan misalnya saja. Ini menjadi persoalan yang luar biasa. Oleh karena itu, guru perlu mengajarkan karakter yang seperti itu dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, caranya mengimplementasikan ya muatan pendidikan karakter itu berbasis kelas. Jadi kelas itu harus merupakan penyemaian karakter bagi seluruh siswa. Kemudian berbasis budaya sekolah. Maka sekolah itu sebagai entitas komunitas harus dibangun budaya yang positif. Caranya pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian. Branding sekolah. Sekolah itu mau dibikin terkenal sebagai sekolah apa. Kemudian ekosistem sekolah. Norma, peraturan, dan tradisi itu ditegakkan. Supaya siswa juga patuh terhadap hal yang itu. Kemudian berbasis masyarakat, tentu saja masyarakat harus ikut serta. Misalnya orang tua, komite sekolah, dunia usaha, akademisi, dan sebagainya. Membangun karakter siswa dengan cara berbagai modalitas. Apakah mengundang pakar, membawa anak ke tempat kerja orang-orang hebat, sehingga dia bisa melihat, merefleksi, dan meniru apa yang orang hebat itu lakukan. Urutannya adalah karakter itu harus diajarkan. Kita santun, kesantunan itu ya harus diajarkan. Karena diajarkan harus punya pengetahuan tentang santun itu. Lalu dibiasakan, setelah itu dilatih secara konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan menjadi budaya bagi mereka. Kalau sudah menjadi budaya, kalau nggak melakukan hal-hal yang berbasis karakter, merasa dia hidupnya adalah belum komplit pada saat itu. Nah, karakter itu 3 hal yang harus kita ketahui, moral knowing, moral feeling, moral action. Jadi harus mengetahui pengetahuan moral itu. Tapi sudah tahu, itu dihayati. Setelah dihayati, dilakukan. Kalau belum dilakukan, nggak ada gunanya pendidikan karakter itu. Kalau hanya pengetahuan saja, atau kalau perasaan saja, jadi atau penghayatan saja. Jadi harus dilakukan. Ya, jadi kalau diajar mungkin ngerteni, ngerasake, ngelakoni. Itu yang rumusannya diajar. Nah, berikutnya kemudian yang berikutnya, siswa itu perlu kita ajarkan dengan keterampilan abad 21. Ini sebagai karakter dasar kesantunan bermedia digital. Apa saja yang harus paham mengenai literasi-literasi dasar, ya literasi, numerasi, sains literasi, ICT literasi, financial literacy, cultural and civic literacy. Tanpa itu nggak mungkin anak-anak bisa santun dalam berkomunikasi secara digital. Kompetensinya terkenal dengan 4C itu, critical thinking, creativity, communication, collaboration. Kalau saja orang tidak kritis melakukan sesuatu, maka dia ketika berkomunikasi secara global, asal diketik share, tidak berpikir setelah saya kirim itu dampaknya apa. Jadi dibiasakan berpikir sebelum melakukan sesuatu. Begitu pula dalam dunia digital, berpikir sebelum share apa yang dia tulis. Karena begitu di-share, sudah tidak bisa diubah lagi. Track record
digital track itu tidak bisa dihapus selewat ada di sana. Bisanya dihapus itu kan dari layar ada, tapi catatannya masih ada. Nah, oleh karenanya supaya mereka itu memiliki kompetensi untuk bagaimana menghadapi lingkungan yang serba berubah ini, sehingga dia bisa memberikan komunikasi digital secara santun, bahwa dia harus memiliki curiosity, hasrat ingin tahu. Orang kalau tidak tahu mudah ditipu. Kalau sudah ditipu, emosional, maki-maki dan sebagainya. Kemudian punya inisiatif, persistence, itu artinya tahan banting, adaptif, bisa menyesuaikan, memiliki leadership, dan juga memiliki kesadaran sosial dan kultural. Nah, oleh karenanya guru, saya pikir ketika mengajarkan suatu karakter, maka guru tidak boleh berada di zona nyaman. Ya, udah gini saja lah, ini aja sudah ngajari anak-anak, bisa terserah nggak terserah. Harus keluar menjadi fear zone, harus apa? Galau. Jangan-jangan anak kita itu tidak bisa menyesuaikan diri. Jangan-jangan anak kita itu tidak santun di dalam berkomunikasi. Harus tahu. Oleh karenanya guru harus keluar juga ke learning zone, harus belajar. Karena semboyan sekarang itu belajar sepanjang hayat, tidak bisa berhenti belajar. Ketika orang berhenti belajar, punahlah sudah profesinya. Nah, kemudian dari setelah belajar itu the growth zone, harus berkembang, berubah dari hari ke hari, jangan sama saja. Kalau begitu terjadi, maka dia tidak memiliki proses pembelajaran bagi siswanya dengan baik. Nah, bagaimana bisa santun bermedia digital? Jadi guru perlu tahu bahwa siswa itu perlu diingatkan, selalu ingat tuntutan undang-undang ITE, undang-undang informatika, informatika, transaksi, ini apa ini? Saya lupa. Ya, tidak boleh sara, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, pornografi dan sebagainya. Itu tuntutannya berat, ya. Jadi luar biasa itu. Oh, ya. Informatika, transaksi informatika, saya kira itu undang-undangnya itu. Undang-undang yang bisa menjerat orang ketika dia berkomunikasi, yang komunikasinya itu sara, bersifat sara. Sara itu ya apa, ras, agama dan sebagainya itu, yang itu sebetulnya sangat sensitif. Kita menyentuh-nyentuh sara itu, ujaran kebencian, kemudian pencemaran nama baik, pornografi, dan juga kekerasan verbal yang lain. Lalu siswa perlu diajari supaya menjunjung tinggi etika berkomunikasi. Siapa membicarakan apa, bicara dengan siapa, bicara opini atau fakta, gunakan bahasa orang yang beradab. Ya, ini beradab ya. Jadi tidak asal, yang penting, karena bahayanya di dunia digital itu kita nggak punya kendali. Lain dengan ketika kita belum ada dunia digital itu, kita harus mikir nulis, mikir mengepostan, masih ada kesempatan berpikir. Tapi kalau di dunia digital itu apa saja yang saudara lihat diketik, apakah itu hoax, apakah itu bohong, lalu bisa dikirim kemana saja. Kemudian anak-anak kita harus menghargai kebenaran, bukan hoax, menjaga objektivitas komunikasi, memihak pada kejujuran. Jangan sampai orang yang dipersepsikan baik itu selalu dipuja-puja, karena orang itu juga dinamik. Suatu ketika dia juga nggak baik, maka kita harus berpikir jujur dan objektif dalam berkomunikasi. Itu baru muncul kesantunan. Selalu berpikir kritis dalam berkomunikasi digital. Apa tujuan kita untuk berkomunikasi digital itu? Harus dipikir dulu. Apa manfaatnya buat diri sendiri dan orang lain? Kalau tidak ada manfaatnya, mengapa harus melakukannya? Kalau tidak ada manfaat buat saya dan buat orang lain, nggak perlu dilakukan. Apa dampak komunikasi bagi diri dan orang lain? Karena dampak komunikasi yang jelek secara digital, dampaknya luar biasa itu. Sangat menekan. Dan itu begitu viral misalnya saja, orang bisa gila diviralkan. Misalkan dibully secara viral.
Nah, jangan melakukan bullying, perundungan, pelecehan, dan atau kekerasan secara verbal kepada orang lain. Ini merupakan hal yang tidak santun. Jadi bicaralah yang santun, beradab, dilatih seperti itu. Nah, oleh karena itu anak-anak dilatih. Misalnya anak-anak itu harus WA gurunya, tentu saja dilatih ada protokolnya. Selamat siang Ibu, mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk membantu kami memberikan informasi bagaimana PR yang harus dikerjakan nomor berapa. Nah ini nomor satu. Tidak saja WA kemudian PR-nya nomor berapa ya yang harus dikerjakan, yang harus diserahkan besok. Itu sungguh tidak santun kepada guru. Nah ini, tapi ini tidak bisa datang begitu saja. Oleh karenanya orang harus melakukan transformasi. Jadi transformasi pada dirinya, mulai kesadaran, mulai visi, pemahaman, kemudian mempunyai kemauan belajar bersama, mempunyai kemampuan untuk melakukan, belajar untuk melakukan, belajar untuk berkembang, belajar tumbuh, berkembang, mempunyai pengetahuan yang kritis dan juga kemampuan untuk memimpin. Nah, saudara, ini perlu saya sampaikan bahwa karakter, misalnya ngajari santun tadi, nggak bisa seketika. Menurut penelitian, suatu perbuatan yang mengandung nilai itu akan menjadi bagian dari hidupnya kalau ada habituasi selama paling tidak 21 kali. Tergantung kompleks tidaknya karakter yang akan kita bangun. Jadi kalau sekali saja diberitahu itu kan baru moral knowing. Harus ada moral feeling. Moral action. Nah, actionnya itu yang diulang-ulang supaya membekas dalam benaknya. Tetapi kalau untuk mengubah hal yang jelek menjadi baik, perlu pengulangan atau habituasi paling tidak 100 kali. Nah, karakter untuk bermedia digital yang santun itu sebenarnya bisa kita misalkan melirik bagaimana di Amerika. Itu pilar karakternya itu ada 6. Yang pertama adalah bisa dipercaya. Kalau orang bisa dipercaya, artinya dia tentu saja bicaranya santun, tidak mudah menyakiti orang lain. Kemudian respect, menghargai orang lain. Kalau orang tidak menghargai orang lain, tidak bisa dibayangkan dia akan berbicara secara santun. Kemudian punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu ketika sesuai dengan apa yang harus dilakukan, mereka tidak ingkar. Itulah kesantunan dalam berinteraksi. Dan juga fairness, itu adalah keadilan. Berbuat adil itu bagian dari indikator kesantunan itu. Dan caring, perhatian. Ini orang kalau mempunyai perhatian, itu terdorong dia akan santun. Misalnya ada teman sakit ditanyakan, ini bagaimana sakitmu, sudah sembuh atau belum? Dan respect. Tapi kalau misalkan saja tidak dia respect, memperhatikan komunikasi digitalnya, ngomongnya beda lagi. Gimana sakitnya? Kamu sudah akan mati kapan misalkan saja. Nah ini kan orang yang tidak santun, kecuali dalam konteks bergurau misalkan saja. Nah tentu saja yang terakhir ada citizenship, yaitu kewarganegaraan. Warga negara di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu penting hal seperti itu. Nah demikianlah saudara apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang tidak diperkenan selama saya presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih sekali Prof. Menarik sekali pemaparan dari Prof, sangat menginspirasi. Dan sesaat lagi kita akan berjumpa pada sesi question and answer ya Prof ya. Oke. Baik Bapak Ibu sahabat guru sekalian, saat lagi nanti kita akan berjumpa dengan para narasumber hebat kita. Dan merangkum sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh Prof. Suyanto, bahwasanya menjadi seorang guru perlu belajar, memberikan pengetahuan, penghayatan, serta pengaplikasian pada siswa agar tercipta sikap santun dalam berkomunikasi digital. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini dengan mengundang narasumber hebat kita. Kami undang untuk bergabung bersama Prof. Suyanto dan juga Dr. Rizmi Juliadi. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita beri tepuk tangan virtualnya untuk kedua narasumber hebat kita. Luar biasa sekali. Terima kasih Prof dan juga Dr. Rizmi sudah memaparkan materi dan juga berbagi ilmu dan inspirasi dari siang hingga sore hari ini.
Dan di sini kami sudah menyiapkan satu pertanyaan ya dari guru-guru hebat dari Sukabumi. Masing-masing satu pertanyaan. Yang pertama ditujukan kepada Bapak Rizmi Juliadi dari Ibu Eneng Sri Sumiati SPD dari SMP IT Al-Atiqiyah. Pertanyaannya Bapak, di era digital seperti saat ini, pengguna medsos atau media sosial di kalangan masyarakat tidak hanya kalangan dewasa saja, bahkan sekelas anak SD pun sudah mahir dalam bermedsos. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyampaikan informasi atau mengajarkan etika berdigital yang baik agar tidak terpengaruh oleh cyberbullying dan provokasi dalam bermedsos, Bapak? Kemudian yang kedua, adakah upaya dari pemerintah dalam menyikapi oknum-oknum penipuan yang sudah marak terjadi? Terima kasih Bapak, silakan dapat diberikan tanggapan dari Ibu Eneng. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu Neng Sri Sumiati SPD. Nah, ini pertanyaannya sangat menarik karena ini kontekstual ya, apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya mencoba untuk melihat atau menjawab dulu pertanyaan yang kedua dulu ya. Karena pertanyaan yang kedua ini saya kira lebih mudah untuk diberikan argumentasinya gitu. Nah, gini nih Bu Neng, untuk bagaimana sikap dari pemerintah dalam penipuan-penipuan yang marak terjadi ya. Hal ini bisa kita lihat di laporan yang ada di kepolisian cyber. Jadi perangkat yang disediakan oleh pemerintah itu adalah salah satu divisi dari Kepolisian Republik Indonesia yang disebut dengan Kepolisian Cyber atau Cyber Police. Itu di sana kita bisa menemukan banyak sekali modus-modus operandi dalam kasus kejahatan di dunia cyber. Nah, salah satunya adalah penipuan. Gitu. Nah, tindakan yang dilakukan oleh polisi cyber, ya dalam hal ini, ya tentu harus ada laporan. Ya. Tentu polisi cyber tidak bisa bergerak serta-merta tanpa ada laporan dari masyarakat. Nah, jadi sebenarnya kegiatan yang dilakukan atau tindakan antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kepolisian, dalam hal ini adalah kepolisian cyber, mereka selalu standby 24 jam sehari melalui laporan-laporan yang bisa kita sampaikan. Jadi saya kira tingkat dari data yang saya baca gitu ya, tingkat kejahatan cyber ini dari waktu ke waktu memang selalu mengalami peningkatan. Nah, disinilah pentingnya kita membekali diri kita, ya termasuk juga kita sebagai guru tentunya harus mendiseminasikan agar keamanan digital ini bisa menjadi salah satu protokol yang mesti kita ikuti bersama. Gitu. Nah, selain itu ada juga yang diinisiasi oleh Kominfo, yaitu untuk cek rekening. Jadi websitenya namanya adalah www.cekrekening. Ini kalau saya coba ini di sini .id ya, cek rekening. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya ada satu rekening yang mencurigakan, silahkan dibuka dulu websitenya, situsnya cekrekening.id gitu ya. Di sana akan ketahuan apakah rekening itu sudah pernah bermasalah, kemudian juga kita bisa membuat laporan sekiranya kita mengalami hal-hal ya termasuk dalam modus penipuan di dalam website ini. Dan ini akan ditindaklanjuti oleh tim yang ada di Kominfo, kemudian akan disampaikan bisa ditindaklanjuti kepada polisi cyber. Itu menjawab pertanyaan yang kedua dari Bu Ene. Nah, kalau pertanyaan yang pertama, saya kira apa yang disampaikan tadi oleh Prof. Suryanto itu sudah
ini ya sudah sangat relevan gitu ya. Nah, penggunaan media sosial itu seharusnya menurut aturannya secara universal itu dimulai sejak umur 13 tahun. Nah, artinya kalau anak-anak sudah duduk di kelas 2 SMP itu baru mereka boleh menggunakan media sosial. Tapi kenyataannya di Indonesia justru 87% itu anak-anak yang di bawah 13 tahun sudah mulai menggunakan media sosial. Nah, disinilah peran dari orang tua untuk bisa mengontrol, memberikan pengertian, kemudian juga untuk mengawasi aktivitas anak-anaknya dalam menggunakan gadget. Nah, jadi peran orang tua sebagai pengawas di rumah itu sangat penting sekali. Nah, ada satu penelitian lagi yang mengatakan bahwa justru untuk orang tua yang berpendapatan menengah ke bawah, itu anak-anaknya umur 7 tahun sudah mulai bermedia sosial. Nah, bahkan ini berbeda dengan orang tua yang berpendapatan menengah ke atas, justru anak-anaknya baru mulai itu lebih dewasa sedikit, umur 9 tahun. Nah, ini survei ini dilakukan pada tahun 2021. Nah, sehingga ini mencerminkan adalah bagaimana peran orang tua di dalam suatu rumah tangga ini sangat dominan terhadap keputusan untuk memberikan anaknya bisa bermedia sosial. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, saya memberikan anak-anak tidak membuatkan akun media sosial pada mereka sampai mereka berumur 13 tahun. Nah, bagi anak-anak yang di bawah 13 tahun itu, saya atur waktunya. Jadi mereka sehari hanya boleh menggunakan gadget 2 jam. Kemudian dibatasi sampai pukul sholat maghrib gitu ya, pukul 7 malam atau setengah 7 mereka sudah tidak boleh lagi menggunakan gadget. Nah, terkait dengan terjadinya perundungan, ini adalah masalah sosial yang memang mengkhawatirkan kita ya. Nah, memang inilah bagaimana kita bisa memperhatikan perubahan sikap dari anak kita. Karena anak-anak yang cyberbullying itu biasanya dia akan lebih terlihat depresi, kemudian dia nggak menunjukkan sikap yang ceria. Ada hal-hal yang secara psikologis, ya kita lihat perubahan sikapnya atau perilakunya. Nah, ini orang tua perlu mengetahui lebih dalam gitu ya. Nah, paling tidak untuk anak-anak kita bisa ajarkan. Yang pertama adalah kita mengajari anak kita supaya menyeting akun-akun di media sosialnya lebih ke private, ya. Kemudian juga tidak boleh sembarang orang yang masuk ke media sosial, terutama untuk Instagram gitu ya, atau di Facebook. Ya, kalau untuk generasi Z, mereka umumnya ada mainnya di Instagram dan di TikTok gitu ya. Nah, jadi supaya di setting akun ini tidak semua orang bisa menjadi temannya dia. Kemudian yang kedua, hindari hal-hal memposting yang bersifat pribadi. Ya, apakah itu sedang di rumah sendiri misalnya, atau informasi yang mengundang orang untuk membuli dia, ya untuk sementara gini, ada juga anak-anak yang tipikalnya dia suka berhayal gitu, seolah-olah dia punya motor canggih, punya laptop canggih gitu, padahal dia nggak punya. Nah, ini menjadi biang dibully oleh sesama teman-temannya. Kemudian kenali akun-akun yang palsu, yang akun yang tidak jelas identitasnya, ya supaya tidak berteman dengan akun-akun tersebut. Ya. Kemudian bersihkan kalau ada pertemanan yang sudah menjadi kontak dia di media sosial supaya dihapus. Ya, pertemanan yang tidak jelas, yang nggak jelas siapa orangnya sebaiknya dihapus dari pertemanan di media sosial. Ya, kalau bisa dihapus dan diblokir saja. Nah, kemudian berupaya untuk melindungi identitas kita. Ya, identitas kita. Nah, sehingga orang lain tidak memiliki kesempatan untuk memberikan perundungan atau pelecehan, ya, baik secara verbal maupun secara non-verbal di media sosial. Ya, saya kira itu 6 tips yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan kedua dari Ibu Nek. Oke, terima kasih, semoga bisa menginspirasi. Baik, terima kasih Pak Rizmi atas tips yang telah disampaikan. Dan kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya yang ditujukan untuk Prof. Suyanto dari Bapak Hendra Setiawan SPD, SMP Negeri 1 Palabuhan Ratu. Pertanyaannya, Prof,
Pada masa era digitalisasi seperti saat ini, yang mana pengaruh digital yang begitu besar sehingga tidak sedikit dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik, termasuk juga kita sebagai seorang guru, sehingga lahir sikap individualisme yang begitu kental, sehingga menggeser sedikit banyak sosial kultural kita. Nah, pertanyaannya Prof, peranan penting seperti apa yang harus dilakukan khususnya kita sebagai seorang guru agar perkembangan digitalisasi bisa seimbang dengan sosial kultural kita? Pertanyaan menarik dari Bapak Hendra, silahkan bisa diberikan tanggapannya, Prof. Terima kasih Pak Hendra, dan itu tantangan kita di era seperti saat sekarang ini. Banyak cara yang telah dilakukan, tapi kadang-kadang naif juga ya. Jadi ada sekolah yang melarang membawa HP. HP dilarang. Memangnya bisa kita itu memberangus orang di era teknologi yang terbuka seperti ini. Sia-sia saja itu melarang HP. Di situ dilarang, tapi begitu dapat itu malah luar biasa, itu tak terkendali. Karena mumpung bisa akses. Yang paling baik ya diberi pengertian, diberi penjelasan, namanya values clarification. Nilai-nilai itu diklarifikasikan. Mengapa kamu tidak boleh ini, mengapa kamu tidak boleh itu. Diajak diskusi, diajak berdialog. Karena ekologi kita itu, sebetulnya saya mengusulkan, pendidikan itu kan sudah lama ekologinya itu ada tripusat, yaitu keluarga, masyarakat, sekolah. Nah sekarang harus catur pusat, yaitu keluarga, masyarakat, sekolah, dan dunia maya dan medsos. Karena di medsos sekarang ini luar biasa menjadi predator pendidikan karakter kita. Seperti YouTube misalkan saja. Oh itu luar biasa, YouTube yang porno-porno itu yang nonton baru ditayang saja itu sudah 10 juta yang nonton. Saya yakin walaupun tidak prejudis, dari 10 juta itu saya kira ada 1 juta dari siswa-siswa kita yang nonton. Jadi yang porno itu terutama diisi oleh orang-orang yang hebat-hebat itu malah mengklaim dirinya sebagai pemersatu bangsa. Jadi bangsanya itu dipersatukan dengan pornografi itu sehingga memiliki imajinasi yang sebelum waktunya. Ngomongannya itu sudah seperti ngomongan sehari-hari hubungan suami istri aja di situ. Itu di ruang publik. Mereka berpendapat ini enggak merugikan orang lain. Jadi rugi tidaknya diukur dari uang saja. Tidak tahu bahwa itu merugikan secara moral, secara imajinasi anak-anak itu sehingga liar. Akhirnya sekarang itu ada fenomena yang disebut narkoba lewat mata. Itu juga sudah membahayakan. Anak yang ketagihan itu tadi, HP ketagihan situs-situs yang sangat imajinatif, sangat vulgar, sangat porno itu nggak bisa dihentikan. Kecanduannya malah semakin parah karena pemenuhannya itu tidak dihalangi oleh aturan regulasi. Mestinya pemerintah itu hadir terhadap ekologi pendidikan yang saya katakan medsos itu supaya tidak menjadi predator pendidikan karakter kita. Nah, oleh karena itu untuk menyeimbangkan tentu saja yang menjadi sulit itu adalah hidup seimbang itu tadi. Maka dialog harus terjadi. Tidak boleh nggak boleh HP, nggak bisa melarang seperti itu. Diberi pengertian, diberi penjelasan. Harus guru mampu memberikan moral knowing. Setelah itu moral feeling, moral action. Itu yang baik seperti itu. Itulah sebabnya saya dengan bersusah payah membuat channel YouTube konten alternatif itu. Channel saya adalah sabrisuyanto.id. Guru-guru Sukabumi yang ingin melihat itu banyak sekali ilmu-ilmu karena semangat saya adalah channel itu adalah channel pendidikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ada kurikulum merdeka, bagaimana cara membuat proyek, pembelajaran berbasis proyek dan sebagainya. Saya mengundang para pakar. Yang terakhir saya juga mengundang staf khusus Presiden dalam bidang ekonomi. Juga tim pendidikan karakter melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nah itulah Hersi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Indra tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa sekali.
Baik Prof dan juga Pak Rizky, sebelum kita berpisah, mohon dapat menyampaikan closing statement singkat bagi guru-guru hebat di Sukabumi ini. Silakan bisa dimulai dari Prof Suyanto terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Closing singkat saya adalah guru tidak boleh jemu, mengajarkan hal yang baik dan positif. Tidak cukup mengajarkan ilmu, tapi juga harus memberikan ajaran-ajaran mulia berupa karakter. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Baik, kita lanjutkan untuk closing statement singkat selanjutnya kepada Bapak Rizky, kami persilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Mbak Arsy. Bapak guru dan Ibu guru di Kabupaten Sukabumi, saya di sini menghimbau bahwa perlunya kita melakukan diseminasi pada anak didik kita tentang risiko-risiko yang terjadi di ruang digital, ya, dengan mengatur keamanan identitas pribadi kita, kemudian juga mengatur tentang maksud saya data pribadi kita. Nah, ini untuk menjaga hal-hal di penyalahgunaan, ya, terjadinya penipuan, terjadinya cyberbullying tadi, ya, untuk menjaga keamanan pengguna aplikasi-aplikasi yang ada di dunia digital. Jadi kita harus lebih waspada, lebih hati-hati, dan juga perlunya menggunakan fitur-fitur keamanan yang disediakan oleh aplikasi demi kemaslahatan kita dalam menjadi warga digital. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizky. Pak Rizky dan juga Prof Yanto, terima kasih atas waktu dan juga ilmu yang telah disampaikan untuk seluruh guru-guru hebat di Sukabumi ini. Sampai jumpa di lain kesempatan Prof dan juga Pak Rizky, sehat selalu. Terima kasih. Izin live ya. Terima kasih semuanya. Iya, silakan Prof. Terima kasih Prof Yanto. Baik Bapak Ibu Sahabat Guru sekalian, kegiatan ini dapat disaksikan ulang di YouTube Sahabat Guru. Dan jangan lupa klik subscribe untuk YouTube Sahabat Guru dan juga follow Instagram @sahabatguru.com sebagai media advokasi guru di Indonesia dari Sahabat Guru untuk Indonesia Maju. Dan jangan lupa follow dan subscribe seluruh akun media sosial Instagram, YouTube, dan juga Facebook dari Siberkreasi di @siberkreasi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita memasuki sesi foto bersama. Mari kita abadikan momen terindah guru di Sukabumi. Silakan Bapak dan Ibu dapat mengaktifkan kamera. Dan dalam hitungan ketiga, silakan berikan senyum terbaik untuk Indonesia. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, berikan senyumnya ya. Boleh kasih jempolnya juga Bapak Ibu ya. Mantap, guru-guru hebat dari Kabupaten Sukabumi. Ya senyumnya ya Bapak Ibu ya. Wah, nanti bisa diakses ya di YouTube Sahabat Guru. Nanti kita foto bareng pada kesempatan kali ini. Luar biasa guru-guru hebat di Kabupaten Sukabumi. Yuk lagi ya Bapak Ibu ya, silakan berikan senyum terbaiknya. Mantap, yang lagi rame-rame juga boleh ya foto bersama, diaktifkan kameranya. Bisa digunakan juga virtual background-nya ya Bapak Ibu sekalian. Baik, luar biasa nih Bapak Ibu guru hebat ini. Wah, mana nih senyumnya? Silakan bisa kasih jempolnya juga nih Bapak Ibu. Yang lagi nonton bareng boleh nih sama-sama guru-guru lainnya ya. Kita abadikan momen terindah
di Kabupaten Sukabumi bersama sahabat guru. Oke, makin asik ya Bapak Ibu sekalian ya, luar biasa nih yang aktifin kameranya, ada banyak sekali. Jadi kita abadikan semua momen terindah kita ya Bapak Ibu sekalian. Ibu sahabat guru sekalian, demikianlah tadi serangkaian webinar pendidikan literasi digital untuk guru makin cakap bermedia digital. Semoga banyak hal yang kita dapatkan hari ini dapat kita aplikasikan dan tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami mengajak para guru di Sukabumi untuk bersama mengabadikan karya ilmiah dalam jurnal Sahabat Guru. Silakan Bapak dan Ibu dapat mengirimkan karya ilmiah melalui email kami di redaksi@sahabatguru.com. Cek informasi lebih lanjut melalui www.sahabatguru.com. Kami aturkan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Joni G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atas sinergi bersama mewujudkan guru cakap bermedia digital. Kami aturkan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Bupati Si Junjung, Wakil Sekretaris Jenderal Apkasi atas sambutan yang disampaikan. Dan terima kasih yang mendalam kami aturkan kepada Bapak Bupati Sukabumi beserta segenap jajaran birokrasi. Semoga kita dapat terus bersinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sukabumi. Dan kami aturkan terima kasih kepada Ibu Staf Ahli Apkasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan atas pengantar yang telah disampaikan. Dan kami aturkan terima kasih kepada dua narasumber hebat kita, yaitu Prof. Suyanto dan juga Bapak Rizmi Juliadi atas materi, inspirasi dan juga motivasi yang telah dibagikan untuk sahabat guru di Kabupaten Sukabumi ini. Dan kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat Kabupaten Sukabumi yang terus mendedikasikan diri membangun fondasi yang kuat bagi masa depan anak bangsa. Salam hormat guru hebat Kabupaten Sukabumi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mari bersinergi, serentak bergerak, menciptakan merdeka belajar. Terima kasih, saya Arsi mewakili seluruh kru mohon undur diri. Salam inspirasi Indonesia maju. Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 1, 2. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, bisi berkreasi. Yo. Mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi, internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia bersama maju masa depan yang visi berkreasi, cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. 1, 2, 1, 2. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas nanti pakai teknologi digital, literasi dan konten positif ada di sini, bisi berkreasi. Yo. Mari ciptakan pemuda masa depan yang semakin mengerti digital literasi, internet kita bersih, kuatlah generasi Indonesia bersama maju masa depan yang visi berkreasi, cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia bersama maju masa depan yang visi berkreasi, cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia bersama maju. Cerdaslah bangsa, kuatlah generasi Indonesia. Indonesia. Hey! Kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang indah dan kaya. Leluhur telah berjuang memerdekakan negara, berbangga harta dan jiwa.
kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi yang indah dan kaya. Leluhur telah berjuang memerdekakan negara dengan harta dan jiwa. Kami membangun daerah didasari iman takwa kerja keras dan selalu berdoa. Demi cita-cita semua kita aman sejahtera di Sukabumi dan Jaya. Hidup selalu Sukabumi, majulah maju Sukabumi, damai sentosa Sukabumi, bertahan negeri kami. Hidup selalu Sukabumi, majulah maju Sukabumi, damai sentosa Sukabumi, bertahan negeri kami. Ini aku rencana nih mau mancing pemuda itu. Kita kirim SMS iming-iming hadiah biar nanti